perhatikan di sini ada dua buah vektor F1 dan F2. F1 dan F2. F1 membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X dan F2 membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X negatif. Maka tentukanlah resultan vektor F1 dan F2. Ini ada dua buah cara. Kita bisa menyelesaikannya menggunakan dua buah cara, ya. Karena di sini tujuan kita adalah mencari jumlahnya, yaitu besarnya ya, dan arahnya. Kita akan menggunakan pertama menggunakan rumus cosinus. Ya, sekali lagi rumus cosinus bisa kita gunakan jika terdapat hanya dua buah vektor saja. Nah, di sini ada dua buah vektor nih teman-teman, F1 dan F2. Untuk cara pertama yaitu menggunakan rumus cosinus. Di sini teman-teman perhatikan, kita akan menggunakan rumus cosinus, maka resultan F1 dan F2 adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 F2 cosinus theta. Nah, sekarang kita tinggal cari nih sudut antara F1 dan F2, yaitu yang ini. Ya, F1 dan F2 itu sudutnya berapa sih? Nah, ingat, untuk sudut yang membentuk garis lurus itu membentuk sudutnya adalah 180 derajat, ya. Nah, di sini ada 60 derajat kurangi 60, di sini ada 30 derajat kurangi 30, maka sisanya adalah 90 derajat. Maka kita akan gunakan rumus F1, F2 kuadrat, F1 kuadrat tambah 2F1, F2 cosinus theta. Nah, kita masukin nih teman-teman input. F sama dengan akar dari F1-nya adalah 40 kuadrat, F2-nya 20 kuadrat, ditambah 2 kali 20 kali 40 cosinus 90. Nah, ingat cos 90 itu di sudut cantik itu dia nilainya adalah 0. Ya. Maka yang didapat adalah akar dari 2000. Ya, akar 2000. Akar 2000 itu adalah 10 akar 20. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. 20 itu 4 kali 5, 2. Ya, jadi 20 akar 5 teman-teman. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Jadi besar nilai F-nya adalah 20 akar 5 Newton. Ini kita bisa selesaikan dengan mudah menggunakan rumus cosinus. Ya. Gitu. Nah, lalu gimana dong kalau seandainya kita menggunakan penguraian vektor? Ya, untuk kasus ini kita akan menggunakan penguraian vektor. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada F1 dan ada F2. F1 dan F2 dia tidak berada pada sumbu X atau sumbu Y. Maka F1 dan F2 harus kita uraikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, F1 kita uraikan menjadi terhadap sumbu X akan menjadi F1X. Warnanya merah nih teman-teman ya. Nah, untuk F1 terhadap sumbu Y dia adalah F1Y. Ini juga sama, berarti di sini adalah F2Y. Nah, ini adalah F2X gitu. Nah, untuk memudahkan teman-teman, karena untuk mencari besarnya kita menggunakan F sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Nah, untuk memudahkan ini kita akan menggunakan tabel ya teman-teman ya. Tabel di sini adalah X, ada Y, maka di sini ada vektornya ya. Vektornya. Oke. Maka di sini F1 kita uraikan terhadap X. Nah, ingat X itu berarti F1 cosinus 60 yaitu 20.
Terhadap sumbu Y-nya berarti F1 sin 60 yaitu 20 akar 3. Nah, begitu juga F2. F2-nya karena dia untuk arah sumbu X itu ke kiri, maka dia bernilai negatif ya teman-teman. Maka min F2 kosinus 30, yaitu min 10 akar 3. Nah, arah sumbu Y-nya berarti F2 sin 30, nilainya 10. Lalu kita jumlahkan yang sumbu X-nya aja jadi 20 kurangi 10 akar 3. Dan sumbu Y-nya adalah 20 akar 3 ditambah 10. Lalu setelah kita jumlahkan F terhadap sumbu X-nya dan F terhadap sumbu Y-nya, kita masukkan ke persamaan akar dari Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Yaitu sama dengan akar dari, masukin ya teman-teman ya, 20 min 10 akar 3 kuadrat tambah 20 akar 3 tambah 10 kuadrat. Nah, ini kita kuadratkan seperti persamaan kuadrat biasa. Nah, ini juga hasilnya adalah akar 2000 yaitu 10 akar 20 atau sama dengan 20 akar 5. Hasilnya akan sama teman-teman. Nah, ini 20 akar 5. Hasilnya akan sama. Nah, kalau arahnya gimana? Nah, arahnya kita pakai tangan theta. Tangan theta sama dengan Fy dibagi dengan Fx gitu ya. Nah, kalau untuk perpindahan, ini ada contoh kasus 2 nih, ada contoh kasus yang kedua teman-teman, ini sederhana. Ami berjalan mengikuti rute seperti pada gambar di samping. Tentukanlah A. Perpindahan Ami, B. Arah perpindahan Ami. Oke, lihat di sini si Ami pertama berpindah 6 meter ke kanan, lalu 6 meter ke bawah, lalu ke kanan lagi 2 meter. Ingat perpindahan itu diambil dari titik mula-mula ke titik akhir. Dari titik mula-mula ke titik akhir. Ya. Nah, berarti di sini perpindahan Ami itu kita cari gimana caranya untuk mencari sisi miring ini teman-teman. Ya, kan ke sana dulu berarti kan, lalu ke bawah gitu. Nah, dari sini ke sini ini nilainya adalah 8. Ya, nah dari sini ke sini adalah 6. Jadi perpindahannya adalah akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 10 meter. Sedangkan arah perpindahannya Ami gimana? Kita menggunakan tangan theta teman-teman. Y per X. Y-nya berapa sih? Karena dia 6 meter ke bawah, maka dia adalah negatif. Negatif 6 ya. Negatif 6. Nah, X-nya adalah 6 tambah 2 yaitu 8. Jadi min 6 per 8. Sudut berapa sih yang menghasilkan min 6 per 8? Ya, kalau teman-teman bingung, ya, ini sebenarnya sudut istimewa ya. Dia adalah 30 derajat. 6 per 8 kurang lebih kalau kita menggunakan kalkulator adalah 37 derajat. Dia tandanya negatif teman-teman ya. Kan kalau di kuadran 4 itu tangan itu adalah negatif. Oke. Berarti di sini 37 itu yang mana sih? Yang ini nih teman-teman. Ya, ini 37 derajat. Negatif kan? Kenapa negatif? Karena dia ke bawah. Seperti itu ya. Cukup sekian untuk vektor analisis. Kita endapkan dulu ilmunya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.